Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Silakan duduk kembali, saya percaya semua kita adalah orang-orang yang selalu bersyukur karena Tuhan kita Tuhan yang sangat baik. Yang setuju, katakan. Nah, bulan ini kita akan terus belajar expand your relationship. Bagaimana Tuhan mau agar saudara dan saya terus memperluas, memulihkan dan mempertajam hubungan kita baik kepada Tuhan dan kepada sesama. Nah, Alkitab mencatat sebuah peristiwa yang dialami oleh Raja Babel yang bernama Raja Nebukadnezar. Anda tahu bahwa Raja Babel ini dicatat di Alkitab mencapai semua kejayaan, mencapai semua keberhasilan. Bahkan saudaraku, ketika dia membuat sebuah istana gantung, dalam pengertian sebuah istana yang begitu megah, taman gantung yang begitu luar biasa, di mana saudaraku dengan pilar-pilar yang sangat tinggi, akhirnya itu sebuah istana dan taman yang ada di atas. Dan Anda tahu saudaraku, sampai akhirnya istana daripada yang dibangun Nebukadnezar bagi istri yang dia cintai, akhirnya menjadi salah satu daripada 7 keajaiban dunia purba. Dan sekalian, apa yang terjadi? Ketika di tengah-tengah puncak kejayaannya, suatu tragedi yang menjadi sebuah peringatan agar semua kita waspada. Maka kita lihat di dalam Daniel pasal yang keempat. Saya mengajak saudara nanti kalau bisa di rumah baca seluruh pasal ini. Saudara akan mengerti dengan komplit. Tapi saya akan mengajak saudara langsung belajar ayat 28 sampai ayat 32. Daniel 4 ayat 28 mulai. Perhatikan, semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar, Raja Babel. 29. Sebab telah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana Raja Babel. Ayat 30. Berkatalah Raja, bukankah itu Babel yang besar itu? Kerajaan Babel yang besar, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja Nebukadnezar merasa semua karena dia dan karena kebesarannya. Ayat 31. Raja belum habis berbicara, menyombongkan dirinya, ketika suatu suara terdengar dari langit, dari surga. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Ayat 32. Engkau Raja, kata Tuhan, akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu ketika raja jadi gila dan jadi seperti binatang. Sampai 7 masa berlalu atau 7 tahun berlalu. Hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi atau Tuhan semesta alam berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Kesombongan adalah perusak hubungan dalam hidup ini. Lihatlah bagaimana kesombongan telah menghancurkan hubungan Raja Nebukadnezar terhadap Tuhan dan terhadap sesamanya. Hubungan raja dengan Tuhan dan dengan keluarga dan dengan sesamanya terputus 7 tahun. Kenapa? Gara-gara dia sombong. Ketika dia jalan di istana gantung itu, dia berkata bahwa karena kehebatanku lah, maka Babel jadi besar dan untuk kemuliaanku lah. Dan Anda tahu, belum selesai dia bicara, malaikat Tuhan datang dan menghajar sampai gila. Sampai Alkitab berkata, Raja Nebukadnezar 7 tahun tinggal bukan di istana, tinggal bukan di kamar sebagai layaknya manusia, tapi tinggal di padang, makannya pun rumput seperti binatang. Dan pertanyaannya, kenapa raja waktu gila sampai dia hanya di padang? Karena waktu itu belum ada rumah sakit jiwa. Dan Anda tahu, 7 tahun hubungan relationship dengan Tuhan dan sesamanya putus. Gara-gara apa? Kesombongan. Kalau Anda baca dalam Daniel 4 ini, sebelumnya Tuhan cinta dengan Raja Nebukadnezar. Buktinya apa? Sebelum raja jatuh dalam kesombongan,
Tuhan lebih dulu memberi peringatan melalui mimpi. Saya mau beritahu sama saudara sekalian, Tuhan cinta setiap kita. Yang setuju, katakan amin. Dan kalau Tuhan peringatkan kita, itu bukti karena dia cinta. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Raja Nebukadnezar mimpi. Dia lihat dari bumi ada pohon yang bertumbuh. Tambah lama tambah besar. Sampai tingginya mencapai ke langit. Dan buah-buahnya begitu banyak lebat. Ada begitu banyak binatang-binatang yang berteduh kepada pohon yang besar. Tapi satu hari pohon itu sombong. Dan tiba-tiba datanglah malaikat membawa kapak dalam mimpi itu. Dan menebang, saudaraku, daripada pohon itu sampai roboh, sampai jatuh. Hanya disisakan tunggul daripada pohon itu. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Tiba-tiba akhirnya raja bangun. Dia tanya kepada semua orang-orang ahli. Dan tidak ada yang menafsirkan kecuali Daniel yang diurapi oleh Roh Kudus. Ketika Daniel tanya kepada Tuhan, Daniel berkata, Tuhanku Raja, kalau bisa ini mimpi, jangan kepada Tuhan, tapi ditimpakan kepada musuh Tuhan. Kenapa? Karena pohon besar itu adalah gambaran hidup Tuhan dan kerajaan Babel. Ketika Tuhan semakin besar, dan Tuhan kalau sampai sombong, maka sorga akan mengirim malaikat dan menebang Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Bukannya Raja Nebukadnezar malah bertobat dan belajar rendah hati. Kalau Anda baca tadi, setelah lewat 12 bulan, setahun setelah dia dapat mimpi dari Tuhan, akhirnya dia sombong benar. Dan dia berkata, karena aku, karena kemuliaanku, kekuasaanku, 7 tahun jadi binatang yang gila. Saudara sekalian, kesombongan adalah perusak hubungan dalam hidup ini. Berapa banyak hubungan keluarga putus gara-gara kesombongan. Cuman hanya masalah sepele, ribut, berantem. Jadi besar, kenapa? Karena menyinggung harga dirinya. Dan akibatnya mulai terus menjadi sebuah persoalan besar. Kenapa? Karena kesombongan merusak banyak hubungan keluarga. Kesombongan juga akan memutuskan hubungan persahabatan, pertemanan. Dan berapa banyak hubungan dalam pelayanan, di dalam gereja, di dalam saudaraku pekerjaan, putus gara-gara apa? Kesombongan. Dengar baik-baik. Tidak peduli sebesar apa rumah kita. Tidak peduli seberapa mahal mobil saudara dan saya. Tidak peduli seberapa banyak duit kita dan terkenal kita. Dengar baik-baik. Tidak peduli sebesar apapun yang kau punya. Tetap semua manusia kuburannya, ukurannya sama. Berapa? Berapa ukurannya? 2 kali 1. Pak, saya mau jadi orang hebat. Saya tidak mau kuburan sama dengan yang lain. Saya tidak mau 1 kali 2. Mau berapa? 10 kali 10. Itu namanya bukan kuburan, kolam renang. Makanya jangan sombong. Kenapa? Karena semua kita harus belajar. Tuhan itu benci orang sombong. Tapi menyayangi orang-orang yang rendah hati, yang sujud. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Tapi pertanyaannya, mengapa sampai hari ini? Walaupun orang tahu orang sombong akan dijatuhkan, orang rendah hati akan diangkat. Tapi kenapa banyak orang tetap sombong? Sekalian, mari kita belajar firman hari ini dengan judul Bahaya Kesombongan. Sengaja saya berikan sebuah gambar burung apa ini, saudaraku? Pikok. Atau apa? Ya, merak. Dia begitu menyombongkan keindahannya. Dia memamerkan semuanya. Dan Anda tahu, kesombongan akan sangat berbahaya sekali. Pertanyaannya sekarang begini. Masihkah saya sombong? Masihkah kita sombong? Ataukah kita sudah rendah hati? Dan Anda harus tahu bahwa lawan daripada kesombongan adalah kerendahan hati. Ketika saya siapkan khotbah ini, saya sembahyang dan tiba-tiba Tuhan berkata, nak ajari umatku, berbeda dari kesombongan lawannya adalah kerendahan hati. Dan tiba-tiba Tuhan mengajar kita, bahwa Yesus telah mengajar hati seorang hamba, yang akhirnya menghancurkan setiap kesombongannya. Dan kalau kita mau belajar hati seorang hamba, percayalah kita akan tetap punya kerendahan hati.
Dan kita akan mengalahkan setiap kesombongan. Katakan amin, saudaraku. Nah, Yesus berkata apa? Tentang hati seorang hamba. Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Yesus sendiri yang berkata dalam Lukas 17 ayat 7. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, sudah capek, mari segera makan. Enggak mungkin, kata bos itu. Jangan marah, ini Yesus yang ngomong. Ayat 8. Bukankah sebaliknya ia, Tuhan itu, akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dulu. Lah bosnya kok egois. Tapi tetap ini yang Yesus ajar, hati seorang hamba. Lihat. Dan sesudah itu, setelah melayani tuannya, walaupun capek kerja sepanjang hari di ladang, sesudah itu engkau seorang hamba boleh makan dan minum. Ayat 9. Adakah ia, tuan itu, berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Ayat 10, yuk baca sama-sama. Apa yang Yesus pesankan buat kita semua. Baca sama-sama. 2, 3. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, apa? Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang apa? Tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Yang setuju, ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Pelajaran hati seorang hamba yang Yesus berikan memang kontradiksi, berlawanan dengan kesombongan. Nah pertanyaannya sekarang begini saudaraku. Masihkah saya sombong? Ataukah saya sudah rendah hati? Anda tahu ibarat saudara pergi ke dokter. Maka dokter akan tanya, kamu sakit apa? Dokter, perut mual, kepala pening. Lalu dokter akan mulai mendiagnosa. Mencoba cari tahu sesungguhnya sakit apa kita. Sama dengan ketika saudara dan saya naik ke atas timbangan badan. Ketika saudara dan saya naik ke atas timbangan badan, maka saudara pasti akan tahu berat badan siapa? Kita, bukan mertua kita. Saudara. Ya kan? Waktu naik ke atas timbangan badan, dan kalau itu timbangan badan benar-benar jujur, akan betul-betul memberitahu buat saudara, apakah saudara semakin gemuk, ataukah semakin langsing. Dan Anda harus tahu saudaraku, itu timbangan jujur. Kecuali kalau Anda setel 75 pounds terus. 75 kilo terus. Biar Anda tambah gemuk terus naik 75 kilo. Saudaraku. Tapi kalau timbangan itu jujur, Anda tahu. Itu akan membuktikan apakah saudara tambah gemuk ataukah tetap atau tambah kurus. Waktu kapan saudara dan saya naik ke atas timbangan badan. Hari-hari ini ada banyak para wanita stres setiap kali naik ke atas timbangan badan. Kenapa? Dia bilang ini, pendeta, dulu waktu masih muda, SMP, SMA, makanan saya porsinya kayak tukang becak. Tapi badan tetap kayak princess. Dulu seperti itu pendeta. Sekarang sudah tambah usia. Makanan porsinya sudah kayak princess. Badan tetap tukang becak. Menurut saya bukan tukang becak. Seperti becak, saudara kata. Tukang becak mungkin tambah kurus karena mengayuh terus. Becak tambah gemuk, saudara. Sampai ada seorang suami diberitahu sama istrinya, "Pak, kamu mau diet tambah gemuk." "Ah, aku nggak gemuk kok." Nggak percaya. Coba istrinya belikan timbangan badan. Ditaruh di kamar mandi. Kamu sebelum mandi, coba ukur naik. Waktu suaminya naik, saudaraku. Apa yang terjadi? Suaminya kempeskan perutnya ke dalam. Tiap hari begitu, lama-lama isinya nggak tahan. Dia kata, "Pak, lu jangan bodoh. Lu biar kempeskan perut ke dalam, ya toh, itu tidak mengurangi berat badanmu." Suaminya berkata, "Mah, kamu yang jangan bodoh. Kalau papa enggak kempeskan perut ke dalam, papa enggak bisa lihat angkanya." Sama seperti Anda dan saya naik ke atas timbangan badan. Biarlah firman hari ini akan mengoreksi dan menunjukkan apakah hari ini saya
Masih sombong ataukah sudah rendah hati? Tujuan firman ini bukan untuk orang lain. Tapi tujuan firman ini untuk saudara dan saya yang mau sungguh-sungguh berubah. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Ibarat saudara-saudara Anda pakai tensi untuk mengukur tinggi daripada kadar, daripada tekanan darah kita. Anda tahu dulu pakai pompa, sekarang sudah otomatis tinggal pencet. Nget. Tiba-tiba Anda tunggu. Tiba-tiba Anda tahu, oh darah tinggi Anda tekanannya berapa? Darah rendahnya berapa? Tekanan detak jantungnya berapa? Dan Anda tidak bisa memungkiri. Itulah kondisinya. Nah hari ini saudaraku, saat saudara dan saya dengar firman pagi ini, mari kita belajar. Ini firman bukan untuk orang lain. Ini firman sedang mau menunjukkan bagaimanakah posisi hidup kita. Dan apakah kita masih sombong ataukah rendah hati. Nah kita belajar bersama-sama apa tanda orang sombong. Lihat sekali lagi ayat yang ke-7. Yesus berkata begini, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Dari ayat ini Yesus sedang mengajar, hati seorang hamba tidak minta diperlakukan istimewa. Walaupun dia sudah kerja keras, tapi hati hamba tidak mau diperlakukan istimewa. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar, apa sih kebalikannya, kontradiksinya? Apa tanda orang sombong? Yang pertama, yaitu orang yang selalu minta diperlakukan istimewa. Orang yang selalu minta diperlakukan istimewa. Coba nggak usah lihat orang lain, kita cek diri kita sendiri. Apa ciri-ciri orang sombong yang minta diperlakukan istimewa? Hidupnya penuh tuntutan daripada bersyukur. Coba cek hari-hari terakhir ini. Apakah kita lebih banyak bersyukur? Atau terus nuntut, terus ngomel, terus merasa nggak cukup, terus merasa kurang, terus merasa suaminya kurang, terus merasa istrinya kurang, terus merasa orang tuanya kurang, merasa anaknya kurang, merasa pendetanya kurang, terus merasa kerjanya kurang. Dengar baik-baik, kalau kita terus mulai lebih banyak menuntut daripada bersyukur, sebenarnya tanpa kita sadar, kita sudah sombong karena kita minta diperlakukan istimewa. Ayo perbesarlah rasa syukur dan perkecil dan buanglah tuntutan-tuntutan. Orang yang paling bahagia adalah orang yang banyak mengucap syukur. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Katakan bersama saya bersyukur. 2, 3. Ayo, lihat istri sudah tambah seperti tukang becak tadi. Bukan, kayak becak. Anda tetap berkata terima kasih Tuhan. Ini tanda istriku semakin makmur. Tanda suami bijaksana dan tanggung jawab. Memelihara anak orang dan membesarkan sampai kelewatan batas. Daripada para istri terus ngomel. Suami terus tambah lama tambah botak, tambah buncit perutnya. Kok enggak six pack? Dengar baik-baik para ibu-ibu. Perbesarlah syukur saudara. Dan buanglah tuntutan. Kenapa? Kalau sudah tahu hari-hari ini, terutama di New York. Kalau justru kita punya suami atau para pria, perutnya six pack, lurus dan dandy, malah berbahaya. Kenapa? Apa kabar mas? Jadi kalau suami Anda semakin makmur dan tambun, itu masih lebih aman daripada terlalu kurus. No, ini just joke saudara. Jangan berkata, kamu harus gemuk, makanya ayo supaya aman, gak ada yang begini-begini yang suka sama kamu. Saudaraku. Ciri-ciri orang sombong yang minta diperlakukan istimewa berikutnya adalah apa? Tersinggung jika tidak diperlakukan istimewa. Berapa banyak kita tersinggung dan marah waktu istri kita tidak memperlakukan istimewa. Waktu pasangan kita tidak memperlakukan istimewa. Waktu pekerjaan kita, bos kita tidak melakukan istimewa. Atau gereja tidak treat kita dengan istimewa. Yesus mengajar hati seorang hamba. Bagaimana seorang hamba tidak minta diperlakukan istimewa. Walaupun sudah kerja keras panjang hari di ladang. Saudaraku,
dia tidak pernah disuruh tuannya makan lebih dulu. Saudara sekalian, mari kita belajar. Memang ini adalah prinsip yang Yesus ajarkan. Beda dengan semua prinsip kesombongan. Apakah kita tersinggung jika diperlakukan istimewa atau tidak? Saudara sekalian, jujur sebagai gembala, saya dan istri seringkali mengamati beberapa teman, hamba-hamba Tuhan tamu yang datang melayani. Jujur ada hamba-hamba Tuhan, saudara, yang saya kagum bukan karena khotbah atau pelayanannya bagus. Tapi ternyata karena di atas mimbar dan di bawah mimbar, hidupnya tetap mencerminkan Kristus. Tapi yang sedih ada beberapa hamba Tuhan. Di atas mimbar dan di bawah mimbar berbeda jauh sekali. Hidupnya selalu mau saudaraku minta diperlakukan istimewa. Dan segera tersinggung dan marah. Kalau tidak diperlakukan spesial. Saudara sekalian, ada orang yang akhirnya tiba-tiba sudah banyak tuntutan. Gitu. Nanti ya kalau saya ke Philadelphia, minta ini. Makannya pun minta harus restoran ini. Dan semua yang minta selalu yang mahal. Saudara, jujur, saya sedih. Dan seringkali kalau itu teman baik, saya bilang terus terang, hati-hati. Semua kita harus tahu, orang yang sudah mulai minta diperlakukan istimewa, sedang dalam kesombongan dan bisa jatuh. Saudara sekalian, bukan berarti bahwa kita semua sudah oke. No. Semua tetap belajar. Terkadang ketika Tuhan izinkan saya melayani di gereja-gereja lain di Indonesia. Terkadang saudaraku, ada yang treat dengan istimewa. Diberi hotel yang bagus. Tidak tahu bintang berapa, bintang 7 kali saudaraku. Bahkan sudah diberitahu, begitu masuk ke kamar, sudah ada welcome basket. Sudah ada buah-buahan, sudah ada air minum, sudah ada yang namanya roti yang mewah dan sebagainya. Semuanya sudah oke. Saudaraku, bahkan mau ke gereja pun sudah siap dijemput dan sebagainya. Tapi terkadang Tuhan izinkan tanpa ada fasilitas seperti itu. Nah, di saat itulah Tuhan uji hati saya. Apakah tersinggung saat tidak diperlakukan istimewa? Dan hari-hari ini Tuhan terus bawa koneksi saya dan gereja ini kepada banyak hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja di Indonesia yang luar biasa. Dan ada beberapa yang berkata, Pak, please datang ke gereja kami. Bagi berkat. Dan kemudian setelah saya lihat jadwalnya dan sebagainya, oke. Tiba-tiba mereka langsung tanya, Pak mohon maaf, terus terang aja Pak. Persembahan kasihnya berapa? PK-nya berapa? Fasilitasnya harus bagaimana? Biaya tiketnya bagaimana? Dan kemudian hotelnya harus bagaimana? Jujur saudaraku, di saat itulah Tuhan uji, apakah kita tetap punya hati hamba atau tidak. Saya sering kali berkata, maaf, saya ini hamba Tuhan, bukan hamba uang. Kamu mau kasih berapa dan tidak kasih, no problem. Mau kamu kasih hotel yang bagus atau yang tidak, terserah. Yang penting makan yang enak. No. Nah, bukan makan yang mahal. Kadang-kadang ditanya, Pak mau makan di hotel mulia. Mau makan di hotel depannya Senayan City itu ada hotel mewah, bagus. Apa? Camp Caspi. Apa itu? Ya, kuatrok banget saudara itu. Ya, dekatnya Hotel HI Jakarta. Saudara, itu satu kali makan saudara, berapa juta? Saya bilang, maaf, saya kalau diajak begini, silakan. Tapi itu bukan tuntutan saya. Saya diajak makan soto di tepi jalan, di warung. Saya juga oke. Karena tetap kita ini cuman seorang hamba. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa tanda ciri-ciri orang sombong yang minta diperlakukan istimewa? Iri hati. Melihat orang lain diperlakukan istimewa. Loh, lah kok dia diperlakukan istimewa? Gua kok enggak ya? Akibatnya iri. Nah, hati-hati karena tanpa sadar ketika kita suka iri, lihat orang lain ditreat dengan istimewa, lihat orang lain diberkati lebih. Sebenarnya tanpa sadar kita sudah jadi orang sombong yang minta diperlakukan istimewa. Sekalian, Kamis kemarin dalam doa mujizat saya sampaikan menang atas iri hati. Anda harus tahu iri hati betul-betul akan merusak hidup banyak orang. Lihat bagaimana Kain akhirnya membunuh adiknya Habel gara-gara iri hati. Lihat bagaimana anak sulung tidak mau masuk pesta ketika adiknya bertobat dan ayahnya buat pesta. Gara-gara apa? Iri hati. Dan saya juga sampaikan Kamis kemarin. Kalau Anda mau, Anda bisa cari rekamannya. Ternyata seringkali Tuhan uji hati kita. Saat lihat orang lain lebih diberkati. Saat lihat orang lain lebih wow dari hidup kita.
Apakah kita bersuka cita ataukah iri dan marah? Saudara, kalau Anda nanti baca dalam kitab Kejadian, satu saat waktu Yusuf jadi raja muda di Mesir, dan kelaparan 7 tahun itu membuat kakak-kakak Yusuf yang pernah menjualnya datang dan mau beli bahan makanan. Dan pada kesempatan kali kedua mereka datang, mereka harus bawa Benyamin, adik daripada Yusuf, yang satu ibu dengan Yusuf, yang sama-sama dari Rahel, yaitu istri daripada Yakub yang dicintai. Anda tahu apa terjadi, saudaraku? Tiba-tiba Yusuf belum memperkenalkan dirinya kalau itu Yusuf. Dan akhirnya Yusuf uji sikap hati kakak-kakaknya. Masihkah seperti dulu? Waktu Yusuf masih kecil, suka iri sama Yusuf. Waktu Yusuf diperlakukan istimewa oleh ayahnya Yakub. Buktinya apa? Semua diajak makan ke rumah Yusuf, istana Yusuf. Meja yang panjang. Lalu kemudian Yusuf sengaja bisikin kepada anak buahnya. Benyamin yang ujung sana paling kecil, paling ganteng. Kasih 5 kali lipat porsinya lebih banyak. Yang lain 10 kakak-kakak, 10 yang lain, dia nggak nyebut kakak-kakak, 10 yang lain itu 1 porsi. Sengaja Yusuf mau uji tes. Bayangkan, coba Anda bayangkan. Di depan kakak-kakaknya. Setiap kakaknya 1, Ruben dikasih 1 buah, yaitu bakso goreng. Yehuda di sampingnya 1 bakso goreng. Lalu kemudian Isakar 1 bakso goreng. Begitu sampai ke Benyamin, dikasih berapa? 5. Dulu. Kok banyak banget? Gua cuma 1. Yang lain dikasih 1 porsi ayam kremes. Sebulon dapat 1 porsi ayam kremes. Begitu kena Benyamin dikasih berapa? 5 porsi ayam kremes. Yang lain dikasih jus. Ya toh, apa buah dari mana? Dari bambu. 1 gelas. 1 gelas. Dan tapi ketika ke Benyamin dikasih berapa? 5 gelas. Yang lain cuma dikasih salak 1 butir. Kangen salak kan? Benyamin dikasih 5 buah salak. Di depan mereka loh. Yusuf sengaja lihat. Nih, masih iri enggak? Masih iri enggak? Alkitab berkata untung. Kakak-kakak Yusuf setelah lewat proses penderitaan. Mereka mulai bertobat dan mulai rendah hati. Dan tidak suka iri hati. Anda tahu Alkitab mengatakan. Waktu kakak-kakak Yusuf melihat adiknya Benyamin diberi 5 porsi. Maka mereka ikut bersuka cita. Banyak orang waktu lihat orang yang diberkati. Ikut apa? Nangis. Lihat orang susah malah apa? Ketawa. Tapi hari itu kakak Yusuf bertobat. Mereka ikut bersuka cita. Adiknya Benyamin dapat 5 porsi. Di saat itulah Yusuf tahu. Mereka sudah rendah hati dan berubah. Semua anak-anak buah Yusuf pergi. Keluar dari istana. Tutup pintu. Di saat itulah Yusuf mengaku. Akulah Yusuf adikmu yang telah kau jual. Kaget semua. Jangan takut. Mulai hari ini kamu bawa semua keluarga. Termasuk ayah kita Yakub ke Mesir. Aku pelihara di tanah Goshen. Tanah yang terbaik. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lebih meriah katakan haleluya. Kalau saudara dan saya sudah tidak lagi mau iri hati. Lihat orang lain diberkati. Maka saudara juga akan diberkati luar biasa. Katakan amin. Yang kedua. Apa tanda orang sombong? Mungkin AC-nya tolong dimatikan. Tanda yang kedua, Lukas 17 ayat yang ke-8. Dikatakan apa? Bukankah sebaliknya ia, bos itu, akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku. Loh, habis kerja kok pulang malah minta bosnya dilayani, disediakan makanan. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Lihat dari ayat ini Yesus yang berkata hati seorang hamba mendahulukan kepentingan tuannya.
Tuannya harus makan dulu. Di-serve dulu. Nanti kalau tuannya sudah selesai makan. Bayangin, mending kalau diajak makan sama-sama. Enggak loh, bosnya minta hambanya yang sudah capek kerja, buat aku dulu, layani makan dulu. Dan dia cuma tungguin, lihat. Begitu tuannya selesai makan, barulah hamba itu boleh makan. Seorang hamba mendahulukan kepentingan tuannya. Dan bukan kepentingan pribadinya. Dari ayat ini kita bisa lihat apa lawan daripada orang yang rendah hati. Itulah kesombongan. Tanda orang sombong yang kedua adalah orang yang mengutamakan kepentingan pribadinya. Lihat itu gambar I love me. Bukan I love you, bukan I love Jesus, tapi I love me. Semua yang dipikir adalah apa? Me, 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 me. Dan Anda harus mengerti, saudaraku. Dan disinilah masalah kenapa ada banyak keluarga tidak bahagia. Karena terus mengutamakan kepentingan pribadinya. Apa sih ciri-ciri orang sombong yang mengutamakan kepentingan pribadinya? Selalu merasa tugasnya berat. Coba kita perhatikan. Ini hamba sudah pulang kerja capek di ladang. Masih disuruh melayani tuannya makan. Tuhan masa nggak tahu sih aku sudah berat, capek. Itu orang sombong. Orang sombong selalu merasa tugasnya berat. Jadi istri itu berat tahu. Suami berkata, kamu nggak tahu suami itu juga berat. Kamu nggak tahu jadi anak itu berat, Papa. Anda tahu saudara, orang kalau terus merasa kerjanya berat, tugasnya berat. Maaf kata, itu tanda sebuah kesombongan. Tapi kalau orang bisa bersyukur dan berkata, terima kasih buat tugasku ini. Saya yakin itu adalah orang yang rendah hati. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ciri orang-orang sombong yang mengutamakan kepentingan pribadinya berikutnya adalah apa? Perhitungan dalam melakukan tugas. Selalu hitung-hitungan. Untung ruginya apa? Menguntungkan aku enggak? Kalau merugikan, enggak mau. Saya mau beritahu, itu tanda orang yang sombong. Hanya mengutamakan kepentingan pribadinya. So sekali lagi kita belajar. Dalam hidup ini jangan hitung-hitungan. Walaupun kita harus pandai menghitung. Katakan amin saudaraku. 1 tambah 1 berapa? Pintar saya tes saudara. 5 kali 5 berapa? Bagus. Tapi soal hidup ini dalam relationship. Dengan keluarga, dengan Tuhan. Jangan suka hitung-hitungan. Saudara dan saya harus justru suka berkorban dan memberi. Dan akibatnya engkau semakin diberkati. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya pernah dengar suami istri ribut berantem. Dan biasanya pendeta cuma di tengah. Lihat kanan, lihat kiri. Lihat kanan, lihat kiri. Masing-masing cuma apa? Kamu nggak tahu. Saya kawin sama kamu itu, saya sudah berkorban banyak. Balik pasangannya mana? Kamu nggak tahu, saya juga korban banyak. Sia-sia, percuma. Saya cuma lihat kanan, lihat kiri. Untungnya apa saya kawin sama kamu? Emangnya gua juga untung? Buntung tahu bukan untung. Saya cuma lihat kanan, lihat kiri. Setelah reda, saya berkata, menikah bukan cari untung. Kalau mau cari untung, segera berdagang sana. Menikah bukan cari keuntungan. Menikah mau berkorban. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Melayani Tuhan juga bukan cari untung. Saudara mengabdi kepada Tuhan juga bukan cari untung. Tapi mari kita belajar justru berkorban. Kasih sejati bukan menuntut, tapi rela berkorban. Pernikahan sejati bukan mau dibahagiakan, tapi membahagiakan. Pernikahan sejati bukan untuk disenangkan, bukan untuk dimengerti, tapi untuk membahagiakan dan juga untuk mengerti. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya di gereja ini, saya mau katakan bahwa ini bukan bisnis yang cari keuntungan. Justru di gereja ini kita diajar untuk menabur dan memberi. Tapi yang Tuhan ajaib, gereja ini tidak pernah berkekurangan. Karena Tuhan setia dan memberkati setiap orang yang suka menabur. Minggu kemarin jam 10 pagi, kita beri beasiswa buat 9 orang.
Yang melayani di gereja ini anak-anak muda yang kuliah. Dan juga nilainya ya minimal B. Tahun ini masih kita agak masih bisa fleksibel. Tapi tahun depan kita tidak akan fleksibel. Kalau nilainya ada di bawah B, maaf kata berarti tidak bisa. Eligible. Tapi mau enggak mau. Secara manusia untungnya apa? Per orang $1.000 dalam setahun. Kali 9 sudah berapa? Untungnya apa? Apa itu pemborosan? Dengar baik-baik. Saya mau ajar kita harus punya mental orang rendah hati. Orang rendah hati bukan cari keuntungan. Tapi dia selalu rela berkorban. Yang setuju katakan amin. Saya yakin bahwa itu sebuah investasi. Ketika anak-anak muda kita berhasil lulus. Dan mereka jadi orang-orang sukses. Minimal mereka tahu gereja dan hamba Tuhan serta seluruh jemaat mendoakan dan mendukung dana mereka. Satu hari waktu mereka sukses, mereka juga akan cinta Tuhan dan mensupport gereja-gereja. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Ciri orang sombong yang mengutamakan kepentingan pribadi adalah apa? Mengorbankan kepentingan bersama demi kepentingan pribadi. Itu orang sombong. Kalau orang rendah hati, kepentingan bersama didahulukan. Dan dia rela menomor-belakangkan kepentingan pribadi. Orang sombong enggak. Dikorbankan saja. Loh, kerja saya enggak diterima dengan baik. Gaji enggak naik. Tak laporkan. Saya rusak. Saya pecah belah. Maaf kata, itu orang sombong. Kenapa? Karena Anda rela mengorbankan kepentingan orang banyak. Hanya demi kepentinganmu sendiri. Tapi orang yang rendah hati, dia berkata, enggak apa-apa. Yang penting keluargaku tetap utuh. Walaupun aku harus belajar untuk merendahkan hati. Aku percaya keluargaku, anak-anakku akan bahagia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Berapa banyak orang, saya nggak mau melayani lagi. Kenapa? Karena saya pribadi tidak diperlakukan dengan baik. Maaf kata, ada banyak orang rela menghancurkan pelayanan. Rela menghancurkan pekerjaan dan sebagainya. Kepentingan bersama hanya demi kepentingan pribadi. Itulah yang dilakukan para teroris. Lihat, orang tidak berdosa yang ada di airport Eropa. Tiba-tiba, 2. Anda tahu, demi kebenciannya, dihancurkan banyak orang. Itu adalah orang sombong. Orang rendah hati, justru dia pentingkan kepentingan bersama. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. 2 ekor kambing hutan. Jalan di jalan setapak. Dengan arah yang berlawanan. Itu jalan setapak yang kecil, sebelah kanan gunung batu, sebelah kiri jurang yang sangat dalam. Mereka jalan pelan-pelan karena jalannya sangat sempit. Begitu ketemu di tengah, kaget mereka. Di depan kambing hutan yang saling berhadapan. Mereka punya tujuan berbeda-beda. Anda tahu apa terjadi? Mundur, nggak mungkin. Jatuh. Saling berantem, mungkin satu jatuh, satu selamat. Atau dua-duanya jatuh ke jurang. Bagaimana caranya? Tiba-tiba seekor kambing hutan itu langsung tersungkur, sujud. Dan dia izinkan kambing yang lain melewati badannya sampai akhirnya selesai. Dan dua-duanya bisa menuju ke tujuan yang berbeda. Rumah tangga akan mencapai tujuan ilahi kalau masing-masing rela merendahkan diri, sujud, dan tidak berkata dengan gengsi, lu yang salah. Enggak. Tidak berkata, sudah lebih baik cerai saja. Demi perasaan pribadinya, rela mengorbankan anak-anaknya yang akan jadi korban keluarga broken home. Mari kita belajar bahwa orang yang rendah hati adalah orang yang lebih mengutamakan kepentingan Tuhan dan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadinya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Allah. Yang ketiga, apa tanda orang sombong? Lihat ayat 9. Yesus berkata, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Lihat saudara. Yesus mengajar hati seorang hamba yang rendah hati. Habis mengerjakan tugas,
diucapkan terima kasih atau tidak, no problem. Apa tanda orang rendah hati? Dia adalah orang yang merasa tidak berjasa. Tetapi kontradiksinya, apa tanda orang sombong? Yang ketiga, merasa telah berjasa. Merasa telah berjasa. Makanya berapa banyak anak-anak mengecewakan orang tua. Kenapa? Karena orang tua menganggap gini, kamu itu kurang ajar sama papa mama. Papa mama banyak jasanya untuk kamu. Kamu sudah dilahirkan. Kamu sudah dibesarkan. Kamu tahu biayanya berapa. Waktu kamu kecil nangis tengah malam, papa mama bangun. Sekarang sudah besar bisa kerja sendiri. Kamu kurang ajar ya. Saudaraku, saya mau beritahu. Banyak orang tua kecewa sama anak. Kenapa? Karena mereka anggap semua kebaikan yang dilakukan buat anak adalah jasa yang satu hari harus dibalas. Sudah tahu? Kita mengharapkan balas budi. Padahal budi belum tentu minta dibalas. Mari kita belajar dalam hidup ini. Lakukan semua dengan ikhlas. Gak ada yang amin. Ada orang tua bilang begini, Pak, kan wajar. Dulu anak saya lahirkan, saya besarkan, saya sekolahkan. Itu investasi. Nanti kalau sudah kerja, giliran gantian, anak harus membiayai orang tua. Maaf kata, itu prinsip kayaknya bagus. Tapi tidak sesuai Alkitab. Prinsip Alkitab adalah apa? Orang benar akan jadi berkat bagi anak cucunya. Alias sampai tua, orang tua yang diberkati bukan minta dari anaknya. Malah orang tua yang diberkati terus bisa memberi kepada anak cucunya. Saya tidak pernah berharap anak-anak saya suatu hari harus menghidupi saya ketika saya sudah tua. Tidak. Saya berharap dalam nama Yesus. Sampai Yesus datang kembali. Sampai usia terakhir. Tetap saya akan jadi berkat buat anak cucu. Dan bagi setiap orang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Ciri-ciri orang sombong yang merasa telah berjasa. Haus akan pujian dan pengakuan. Tanpa sadar, ayo sekarang gak usah lihat orang lain. Kita ini saudaraku. Haus akan pujian dan pengakuan. Kita minta harus diakui kehebatan kita. Harus diakui dan diberikan pujian, appreciation. Dengar baik-baik, saudara. Memang dalam prinsip komunikasi yang minggu lalu saya sampaikan. Kita harus berkata thank you. Tapi dengar baik-baik. Prinsip hati seorang hamba. Walaupun kita diucapkan terima kasih dan diakui. Atau dilupakan dan tidak pernah diucapkan terima kasih. Jangan pernah marah. Karena disitulah Tuhan menguji. Apakah hati kita tetap rendah hati? Apa ciri-ciri orang sombong yang merasa telah berjasa? Merasa dirinya penting. Terus apalagi? Senang jika banyak orang bergantung kepadanya. Oh, itu kerjaan kalau nggak ada gua, nggak mungkin bisa jalan. Itu gereja kalau nggak ada saya, nggak mungkin bisa jalan. Maaf, itu orang sombong. Merasa berjasa. Sekalian, saya selalu berkata kepada tim inti gereja ini. Sebuah leadership yang benar, kepemimpinan yang benar adalah ada saya atau tidak ada saya. Gereja ini harus tetap berjalan dengan maksimal. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Maaf, ada orang yang selalu berusaha. Lu harus bergantung sama saya. Ya, kamu pokoknya harus terus bergantung sama saya. Dan akhirnya merasa senang jika banyak orang bergantung pada hidupnya. Dengar baik-baik. Kalau sampai satu hari saya mengajar saudara. Saudara harus berharap bergantung pada saya pribadi. Maaf kata, tegur saya. Itu bukan firman. Tapi yang selalu saya ajar di gereja ini. Saudara jangan bergantung pada saya sebagai manusia. Bergantunglah kepada Tuhan pribadi. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita belajar. Dalam hidup ini, jangan kita terus merasa berjasa. Oh, kalau nggak ada saya, nggak bisa jalan. Mari, saudaraku, jujur ya. Kita nggak boleh sombong. Belajar seperti tukang parkir. Tukang parkir mobilnya banyak. Nggak pernah sombong. Amin. Kenapa? Karena dia merasa mobil-mobil itu cuma apa? Titipan. Kata bersama saya, semua titipan.
Ada bersama-sama, semua titipan. Coba sih, semua pegang dada masing-masing. Coba rasakan detak jantungnya. Coba cari. Tidak kerasa Pak, harus naik timbangan badan. Coba sih rasakan. Ada nggak? Dengar nggak? Cari. Oke. Kerasa? Oke. Coba sekarang ngomong bersama-sama. Berhenti. Kok nggak berani? Coba ngomong berhenti. Berhenti nggak? Lihat. Jantung kita saja bukan punya kita. Berdetak atau tidak, kita tidak bisa menentukan. Tapi Tuhan yang menentukan. Makanya tidak pernah boleh sombong. Semua cuman titipan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya di gereja ini saya melatih para pemimpin-pemimpin. Bergantunglah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Dan bukan kepada manusia. Kalau engkau berharap pada manusia, engkau akan kecewa. Dan saya bilang sama saudara sekalian, jujur manusia nggak ada yang tahu sampai kapan. Tapi saya pernah ngomong kepada beberapa pengurus inti gereja ini. Tapi saya sekarang di depan saudara saya juga sampaikan dalam keluarga rohani. Saudara, kalau seandainya ya saya tiba-tiba dipanggil Tuhan lebih dulu. Ya, seandainya. Tapi saya juga minta panjang umur kok. Amin. Seandainya. Maka gereja ini tetap harus running well. Harus jalan dengan baik. Dan setelah saya berdoa sekian lama, Tuhan berkata, kalau sampai saya ada apa-apa, dipanggil Tuhan lebih dulu. Maka yang melanjutkan kepemimpinan gereja ini adalah istri saya, Ibu Sherry Aida. Tapi kalau sampai saya dan istri tiba-tiba dipanggil Tuhan lebih dulu. Saya pernah berdoa, kami berdoa. Dan beberapa hamba-hamba Tuhan dari berbagai tempat menubuatkan hal yang serupa. Yehuda anak kami, dia punya panggilan untuk akhirnya memegang tongkat estafet dalam penggembalaan. Sekali lagi saya tidak pernah memaksa dia. Tapi akhirnya Tuhan bawa dan dia sendiri sekarang sadar bahwa Tuhan sedang panggil dia satu hari jadi hamba Tuhan. Dan dengar baik-baik, bukan masalah soal, saudaraku, apa harus keluarga. No. Tapi ini bicara calling panggilan. Tapi dengar baik-baik, apapun yang kita alami, mari kita belajar. Bukan karena jasa kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ciri-ciri orang sombong yang merasa telah berjasa adalah apa? Berikutnya. Sering merasa tersisihkan. Kok aku gak dianggap lagi ya? Lihat. Saya udah gak dibutuhkan. Nih lihat. Ya, saya sudah gak dibutuhkan. Maaf, saudara. Tanpa kita sadar. Kita takut merasa tersisihkan. Sebenarnya itu sudah sebuah kesombongan. Mari gak usah lihat orang lain. Lihat diri kita sendiri. Satu hari ada seorang bernama Udin berkata kepada temannya Anto. Anto, saya diurapi Tuhan. Dan saya ini seorang nabi yang diurapi Tuhan dan peka. Anto ngeledek. Udin, lu nabi apa? Coba buktiin. Lu jangan menghina gua, Anto. Saya buktikan ya. Lihat di depan kita ada pohon. Ya, terus saya akan berkata kepada pohon itu untuk datang mendekat kepada kita. Coba buktikan, Din. Hei pohon, datang mendekat. Ternyata pohonnya tidak bergerak. Coba lagi, pohon, datang mendekat. Sekian kali tidak mendekat, tetap di sana pohonnya. Akhirnya Udin berdiri dan dia jalan mendekati pohon itu. Anto kaget, Tok, Udin, katanya kamu nabi, lah apa yang kamu lakukan? Kok jalan mendekat pada pohon itu? Begini Tok, nabi itu harus rendah hati dan tidak sombong. Kalau pohon itu tidak mau ke sini, saya yang ke sana. Saudara sekalian, sadari semua hanya titipan dan hanya anugerah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang keempat, yang terakhir, apa tanda orang sombong? Ayat 10. Lukas 17 ayat 10. Yesus berkata apa? Demikian jugalah kamu, hai para murid-muridku, kata Yesus. Juga jemaat BMC Philadelphia dan pengurusnya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang telah ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, ini pesan nasihat daripada Tuhan. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna.
Padahal memang berguna. Tapi inilah hati seorang hamba. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Inilah nasihat dari Tuhan Yesus sendiri. Agar setiap kita tetap rendah hati. Apapun pencapaian, kesuksesan, kekayaan, keberhasilan yang kita alami. Maka Anda tahu, Yesus berkata memberi nasihat. Orang rendah hati harus selalu berkata, I'm nothing, but God, you are everything. Dan Yesus memberi nasihat ini untuk orang-orang, murid-muridnya, supaya belajar rendah hati. Orang rendah hati mau mendengar nasihat dari Yesus. Nah, apa ciri tanda orang sombong yang keempat terakhir? Adalah orang yang menolak nasihat. Orang yang tidak suka dinasehati. Itu adalah ciri tanda orang sombong. Apa ciri orang sombong yang menolak nasihat? Marah jika ditegur. Waduh, saya ditegur sama atasan saya. Saya ditegur sama gembala. Aduh, saya ditegur sama orang itu. Waduh, bagaimana ini? Saudara sekalian, orang sombong tidak suka ditegur dan dikritik, bahkan marah. Bahkan sukanya negur dan mengkritik orang. Begitu ditegur sendiri, langsung marah. Tapi orang rendah hati, dia adalah orang yang tetap bersikap suka ditegur. Kenapa? Amsal berkata, orang bebal benci teguran dan nasihat. Tapi orang bijak suka teguran dan nasihat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Lihat Raja Saul, waktu ditegur Nabi Samuel, malah dia cari kambing hitam. Padahal kambing tidak selalu hitam. Beda dengan Daud. Waktu ditegur Nabi Nathan, langsung tanpa alasan, excuse. Dia sujud, aku berdosa, ampuni aku. Akibatnya berbeda. Tuhan cinta kepada Daud. Kenapa? Karena Daud tetap rendah hati. Tidak marah jika ditegur dan dikritik. Suami-suami, istri kita adalah para penolong. Dan kalau Tuhan pakai istri kita untuk menegur dan mengkritik kita, suami-suami tidak boleh marah. Itu pasti suami yang takut istrinya, yang amin, yang belum. Para istri-istri, Tuhan kasih penolong tudung rohani kepala dalam rumah tangga adalah para suami. Kalau suami sudah berkata, sepatumu dan tasmu sudah terlalu banyak. Dan jangan shopping lagi. Dan kalau istri-istri marah, itu tanda istri sombong. Hai istri-istri, engkau harus bersuka cita kalau masih punya suami menegur. Puji Tuhan. Ibu-ibu yang masuk surga. Yang tidak amin, tidak masuk surga. Ciri orang sombong yang menolak nasihat berikutnya adalah apa? Merasa diri benar. Orang lain yang salah. Bahkan merendahkan pendapat orang lain. Dia humiliate orang lain. Lu siapa? Saudara sekalian jujur. Tuhan bisa pakai siapapun. Bahkan seorang jenderal Naaman. Jenderal Raja Aram yang sangat luar biasa. Harus belajar dengar nasihat. Seorang pegawainya, bujang perempuan. Budak yang ditawan dari Israel. Cuman pembantu rumah tangga. Lalu kemudian tiba-tiba ini bujang wanita berkata, Tuhan, kalau Tuhan mau sembuh dari kusta, pergi ke Israel. Tuhan bisa sembuhkan atas Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Suara orang bawah seringkali bisa dipakai Tuhan sebagai suara Tuhan yang setuju. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekalian, ciri-ciri orang sombong yang menolak nasihat berikutnya adalah apa? Menerima nasihat hanya yang cocok dan menyenangkan. Ayo kita cek. Hari ini setelah dengar firman, enggak usah lihat orang lain. Sombongkah aku? Ataukah sudah rendah hati? Satu hari ada seorang nakoda kapal. Yang kapten kapal sudah sekian puluh tahun membawa kapal. Malam itu gelap, hujan badai, mengamuk. Tiba-tiba kapten kapal lihat di depannya ada sebuah lampu.
Lalu kemudian dia ambil pengeras suara dari kapalnya. Hai kapal yang di depan, harap minggir, haluan, belok haluan. Saya kapten kapal yang berpengalaman sedang ada di depan, tolong minggir. Malah akhirnya yang dari pihak lampu itu berkata, tolong Anda yang minggir. Nggak bisa, kamu yang minggir. Saya lebih senior, lebih tua. Dari lampu yang seberang, kamu yang minggir. Nggak bisa, saya terus. Terserah, kata dia. Tiba-tiba malam itu, kapal yang ditumpangi kapten itu yang dipimpin. Robek. Dan kemudian kapten kapal kaget. Dan dari lampu seberang berkata, kamu yang harus minggir, karena saya adalah mercusuar. Lampu mercusuar. Dan Anda tahu saudaraku, orang sombong tidak merasa butuh nasihat orang lain. Seringkali Tuhan pakai nasihat-nasihat firman yang kita baca, yang sudah dengar. Tiba-tiba ada suara orang lain membuat kita tidak jadi sombong. Orang sombong akan direndahkan. Orang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Siapa mau ditinggikan Tuhan? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kesimpulannya apa? Hancurkan segala kesombongan kita agar hubungan kita dengan Tuhan dan sesama semakin indah. Apa tanda orang sombong? Yuk baca 4 poin ini. 1, 2, 3. Minta diperlakukan istimewa. Yang kedua, mengutamakan kepentingan pribadinya. Yang ketiga, merasa telah berjasa. Yang keempat, menolak nasihat. Orang rendah hati adalah orang yang tidak pernah menuntut diperlakukan istimewa. Orang rendah hati mengutamakan kepentingan bersama dan rela mengorbankan kepentingan pribadi. Orang rendah hati merasa tidak pernah berjasa karena semua hanya titipan. Orang rendah hati menolak, sangat cinta dengan nasihat dan mau belajar dari setiap nasihat. Siapa mau menjadi orang yang tidak sombong lagi? Siapa mau rendah hati? Ayo berdiri bersama-sama. Jangan ulangi Raja Nebukadnezar. Gara-gara kesombongannya gila sampai 7 tahun. Saya berdoa dalam anugerah Tuhan. Saudara dan saya, kalau kita sedang sombong dan dengar firman ini, tidak usah tunggu 7 tahun. Hari ini juga segera bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Dan sadari semua hanya karena titipan dan anugerah. Yang setuju, mari angkat tangan semua di hadapan Tuhan.